Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lokahita Arindana. Saya dari Universitas Terbuka Genteng C, dari jurusan PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permainan ular tangga. Permainan ular tangga merupakan permainan yang sangat disukai oleh anak-anak. Media permainan ular tangga merupakan media yang sangat disukai anak-anak, karena penyajiannya tidak seperti media yang biasanya, yang mungkin hanya bisa dilihat dan didengar, tetapi ini disajikan dalam bentuk permainan tradisional. Permainan ular tangga dapat melatih kemampuan anak dalam berhitung. Ketika anak bermain ular tangga, akan terjadi perangsangan tanpa adanya tekanan, yang dapat berakibat negatif. Rangsangan tersebut akan membantu anak dalam kecerdasannya, sehingga anak dapat memahami konsep dengan lebih mudah dan secara ilmiah. Permainan ular tangga merupakan permainan papan yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Seorang anak akan meletakkan poin sesuai dengan banyaknya angka yang diperolehnya. Jika angka tersebut menyatakan berada di tangga, anak tersebut akan menaiki tangga. Namun sebaliknya, jika anak tersebut berada di ekor ular, anak tersebut akan turun ke bawah, karena ular menunjukkan turun ke bawah. Jadi, anak menggunakan proses matematika dalam permainan ular tangga tersebut, yaitu pelajaran matematika dan pengurangan penjumlahan. Permainan ular tangga dapat dijadikan media pembelajaran dalam konstruksi pengalaman belajar anak. Permainan ular tangga juga dapat menentukan karakter anak dalam kejujuran, karena dapat melatih anak dalam tindakan yang sportif tanpa memanipulasi dan menipu dalam bermain. Selain itu, dapat melatih anak dalam sebuah kegagalan dan kemenangan. Permainan ular tangga juga dapat melatih pengembangan aspek perkembangan, yaitu aspek sosial emosional, aspek kognitif, dan aspek motorik bahasa anak. Adapun tujuan dari permainan ular tangga adalah untuk melatih kesabaran anak untuk menunggu giliran dan mengasah kemampuan bersosialisasi anak dengan teman-temannya. Perkembangan kognitif pada anak akan tumbuh dan anak dilatih untuk menyelesaikan permasalahannya secara sederhana. Adapun manfaat dalam permainan ular tangga, yang pertama adalah membantu menumbuhkan perkembangan bahasa pada anak, karena dalam permainan tersebut komunikasi akan terjadi dan interaksi antar pemain akan terjadi dengan sendirinya. Yang kedua adalah melatih dan menumbuhkan rasa sosial emosional pada anak. Dalam permainan ular tangga ini dapat melatih kesabaran anak untuk menunggu gilirannya. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir pada anak, yaitu perkembangan kognisi pada anak akan tumbuh dan anak bisa menyelesaikan masalah secara sederhana. Yang keempat adalah menambah anak untuk mengenal angka, karena permainan ular tangga didominasikan oleh angka dan gambar-gambar. Dan yang terakhir, membantu anak untuk mengenal warna dan bentuk. Aspek perkembangan yaitu aspek sosial emosional, aspek kognitif, dan aspek motorik bahasa anak. Adapun tujuan dari permainan ular tangga adalah untuk melatih kesabaran anak untuk menunggu giliran dan mengasah kemampuan bersosialisasi anak dengan teman-temannya. Perkembangan kognitif pada anak akan tumbuh dan anak dilatih untuk menyelesaikan permasalahannya secara sederhana. Adapun manfaat dalam permainan ular tangga, yang pertama adalah membantu menumbuhkan perkembangan bahasa pada anak, karena dalam permainan tersebut komunikasi akan terjadi dan interaksi antar pemain akan terjadi dengan sendirinya. Yang kedua adalah melatih dan menumbuhkan rasa sosial emosional pada anak.
Dalam permainan ular tangga ini dapat melatih kesabaran anak untuk menunggu gilirannya. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir pada anak, yaitu perkembangan kognisi pada anak akan tumbuh dan anak bisa menyelesaikan masalah secara sederhana. Yang keempat adalah menambah anak untuk mengenal angka, karena permainan ular tangga didominasikan oleh angka dan gambar-gambar. Dan yang terakhir, membantu anak untuk mengenal warna dan bentuk. Alat yang digunakan untuk bermain dalam ular tangga adalah yang pertama ada dadu. Dadu untuk menentukan angka. Yang kedua ada orang yang menentukan jalan di dalam petak-petak. Dan kemudian ada gambar ular tangga yang ditentukan untuk berjalannya orang menuju kotak-kotak yang ada di sini. Kemudian cara bermainnya adalah sebagai berikut. Cara permainan ular tangga yang pertama, pahami terlebih dahulu tujuan bermain ular tangga. Kemudian tentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu dengan cara sweet. Yang menang akan mengocok dadu terlebih dahulu. Dadu dikocok akan menunjukkan angka berapa? Angka 7. Berarti orang jalan dari angka 1 menuju angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian lawan main akan mengocok dadunya. Mata dadu keluar angka 9. Jadi orang berjalan menuju angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permainan akan berlanjut seperti itu secara terus-menerus hingga orang menuju angka 100. Jika orang berada di tangga, contohnya seperti di petak nomor 13 adalah tangga, maka orang akan menaiki tangga. Dan jika orang berada di petak 51, orang akan turun karena berada di ekor ular. Jika pemain mendapatkan dadu yang sama seperti ini, maka pemain berkesempatan untuk mengkocok dadu lagi karena bernilai sama. Jika dinyatakan pemenang, maka orang tersebut akan berada di angka 100. Demikian video permainan ular tangga dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.